adamu ittikhazil masajid turuqan. Janganlah seseorang menjadikan masjid hanya sekedar tempat persinggahan. Turukan itu jalan. Jadi maksudnya jangan jadikan masjid hanya sekedar untuk jalan numpang lewat. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, min asyratis saah, di antara tanda-tanda kiamat, yaitu ayyamurra ar-rajulu fil masjidi la yusalli fihi raka'atain, yaitu seseorang melewati masjid tapi dia tidak salat 2 rakaat di dalamnya. Di antara tanda-tanda kiamat, orang orang menuju ke masjid tapi hanya numpang lewat, tapi tidak salat 2 rakaat di dalamnya. Ini maksudnya yang Nabi katakan dulu, dan ternyata hari ini telah terbukti bahawa masjid dijadikan sebagai persinggahan untuk melakukan amalan-amalan yang sama sekali kadang-kadang tidak lebih dahulu menghormati masjidnya. Jadi contohnya, masjid hari ini dijadikan sebagai tempat untuk pre-wedding. Dulu tidak ada pre-weddingnya, tidak ada. Jangankan pre-wedding, pro-wedding tidak ada. Ini kamu lagi pegak pre-wedding. Jadi ada foto sebelum pernikahan. Kalau fotonya sesudah akad nikah, artinya dia telah dahulu menikah. Ada yang lebih parah lagi, foto sebelum akad nikah dengan tunangan. Jadi seakan-akan tunangan itu sudah sah, padahal tunangan itu tidak ada ikatan apapun. Beberapa kali kita mendapatkan, terutama masjid-masjid yang dianggap indah sebagai background, itu datang siap dengan kamera, foto, lintu, tidak pernah masuk ke masjid. Ada di teras masjid, ada dekat-dekat dengan masjid, bergaya dengan si dara baru, itu sama-sama tunjuk ke langit, lepas tunjuk kadang-kadang tunjuk ke bawah, kadang-kadang tunjuk ke atas, kibang-kibang kan, gulai-gulai kahinan. Itu ke masjid, dia kadang-kadang bahkan sama sekali tidak berusaha untuk datangi masjid, berwuduk dulu, salat dulu, tidak. Orang yang antar lintu baru, darah baru saja, itu banyak yang tidak salat tahiyatul masjid. Apalagi darah baru dengan lintu barunya. Lintu baru banyak tidak salat tahiyatul masjid di hari dia akan melakukan akad nikah di bawah kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari pertama Allah saksikan bahawa dia akan memegang tangan wali daripada calon isterinya. Di situ Allah lihat, iaitu hari mulia, hari menghalalkan yang kita tahan-tahan selama ini. Tapi hari itu pula kita tidak menghormati Allah dengan cara tidak menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang masuk masjid tidak ada solat tahiyat di hari akad nikah di dalam masjid. Makanya ketika ada orang yang bertanya tentang hukum membuat akad nikah dalam masjid, para ulama tidak melarang. Walaupun ada pendapat sebahagian khilaf, ada pendapat yang mengatakan lebih baik di luar masjid, ada pendapat mengatakan lebih baik di dalam masjid karena kemuliaan masjid. Nah, tidak dilarang, kenapa? Karena ada dalil. Dulu seorang perempuan dalam hadis mendatangi Nabi SAW. Lalu kemudian perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, menikahlah denganku. Artinya dia menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, dia bermohon supaya Rasulullah mau menikahinya, karena kerinduan perempuan di masa lalu yaitu menjadi istri Rasulullah, sebaik-baiknya manusia di alam. Lalu Rasulullah SAW ketika perempuan ini datang kepadanya meminta untuk Rasulullah menjadi suaminya, Rasulullah mengatakan, ma'indi hajah,
Kata Rasulullah, aku sedang tidak ada keinginan untuk melakukan pernikahan. Nah, percakapan ini rupanya didengarkan oleh salah seorang sahabat yang kebetulan lewat di depan tersebut. Ketika sedang melakukan percakapan ini, lewat seseorang. Diambillah kesempatan oleh sahabat ini, dia mengatakan, menyohana timdrono ya Rasulullah bakedung. Begitu bahasa hadisnya, kira-kira apa? Kalau engkau tidak mau menikahinya ya Rasulullah, maka biarkanlah aku menikah dengannya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada laki-laki ini, kamu punya mahar? Punya emas? Tidak ada ya Rasulullah. Punya perak? Tidak ada ya Rasulullah. Atau punya sesuatu yang berharga? Tidak ada ya Rasulullah. Apapun ditanya tidak ada. Hanya mbak laki pun kok remahan. Hanya contoh barang. Tidak ada ya Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, ada khatim min hadid, ada cincin dari besi sebagai mahar. Tidak ada ya Rasulullah. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, engkau punya hafalan ayat-ayat Al-Quran? Baru di situ dia mengatakan, ada ya Rasulullah. Kalau begitu, jadikanlah hafalanmu sebagai mahar untuk pernikahanmu. Lalu dia membaca ayat-ayat tertentu yang dia hafal, dan itu dijadikan sebagai mahar oleh Rasulullah dengan izin Rasulullah. Dinikahkan. Nah, hadis itu disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kejadian itu terjadinya di dalam masjid. Dari situlah diambil dalil bahwa pernah terjadi pernikahan di masjid dilakukan oleh Rasulullah, tapi tidak diundang dengan sengaja. Kebetulan terjadi di situ karena laki-laki tadi lewat. Tapi walaupun begitu, itu menunjukkan Rasulullah mengizinkan terjadi pernikahan dalam masjid. Tapi yang jangan salah dipahami dari hadis ini, jangan mengira hafalan itu bisa menjadi mahar. Itu tawaran terakhir, Bapak Ibu maka Allah. Setelah kita tidak ada apa-apanya lagi. Jadi jangan mengira bahwa asal sudah hafiz, ya, bisa hafal Quran, lalu kemudian bisa jadikan langsung sebagai mahar. Tidak. Rasulullah tanya yang paling pertama tetap yang paling berharga untuk perempuan. Yang paling berharga untuk perempuan. Tidak ada baru lanjut sampai akhirnya, karena tidak ada barulah hafalan. Oh, ada kita dengar misalnya anak siapa itu Agim menikahkan anaknya dengan hafalan Quran. Itu menikahkan anaknya dengan hafalan Quran itu simbolis. Di belakang Pak, itu maharnya entah berapa, jelamenya mahal sekali itu. Jadi sayangnya orang hari ini yang melakukan akad nikah di masjid rata-rata tidak menghormati masjid dengan tidak melakukan salat tahiyatul masjid. Itu kesalahan yang sering terjadi pertama. Yang kedua, perempuan-perempuan yang berhalangan haid rata-rata di hari itu menganggap dirinya sudah sah duduk di dalam masjid. Padahal dalam mazhab Syafi'i disepakati semuanya bahwa tidak dibolehkan bagi perempuan yang berhalangan atau haid al-maqsu fil masjid, untuk berdiam diri dalam masjid, illa abiri sabilin, kecuali hanya numpang lewat saja. Arti numpang lewat, kalau dia masuk ambil anak kunci keluar lagi tidak mengapa. Tapi kalau sudah melakukan al-maqsu, ya, berdiam diri dalam masjid, ini sudah diharamkan bagi perempuan yang haid. Tapi hari pernikahan itu seakan-akan itu dianggap biasa. Alah apa tiga-tiga aku tamang pi. Pajan dom mah lung ke perlelungi ngisi lintu baru ngendara baru, kata dia. Saya kan perlu lihat juga sekali-sekali pun. Jadi mencoba menghalal-halalkan diri dalam urusan yang telah disepakati di dalam mazhab Syafi'i. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini kesalahan-kesalahan yang terjadi di saat dilakukan akad nikah di dalam masjid. Jadi kata Rasulullah, tanda-tanda akhir zaman masjid dijadikan sebagai tempat persinggahan.